Detective Robertson, leave a message. Ball! Fuck you. What's up brother, ketemu lagi dengan saya Chandra Breo, tetap di channel kebanggaan kalian. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Everly. Di awal film kita hanya mendengar suara teriakan orang dengan gambar hitam. Setelah itu terlihat seorang perempuan Latin tanpa busana sedang mengambil ponsel dan pistol yang ada di wastafel. Lalu dia menelpon detektif Robertson. Tapi detektif itu nggak ada atau tidak tersambung. Lalu dia mengambil liontin yang ada foto anaknya dan menelpon ibu dan anaknya, tetap saja sama, tidak terhubung. Dengan suasana yang tegang, si Everly mengambil pistol dan memutuskan untuk Setelah semua tertembak, ada seorang pria yang masih sadar akan menembak si Everly. Tapi karena kekuatannya beras raskin, dia pun ngejoprak. Inilah film Everly. Lalu masuklah seorang perempuan lainnya. Dia pun keluar lagi karena ketakutan banyak mayat di situ. Setelah itu, dia menelpon lagi detektif Robert, tapi tetap tidak terhubung. Dan dia meninggalkan pesan, katanya, "Rek nulungan aing, tapi mana kamu seperti polisi tukang tilang lainnya? Nggak pakai tutup pentil aja ditilang 100.000, anjing curhat." Dia pun mendengar telepon berbunyi. Ternyata bukan dari HP dia, itu dari HP orang-orang yang telah mati dengan gambar mata Itachi. Si Everly pun sasah karena semua telepon berbunyi dengan gambar yang sama. Dengan rasa trauma dengan teror pinjol, dia pun mengangkat telepon itu. Di telepon itu menunjukkan hadiah Natal yang telah ia siapkan untuk si Everly. Setelah dibuka, ternyata itu kepala dari detektif Robert yang ingin membantunya bebas. Telepon itu mengancam lagi bahwa anak buahnya telah ada di rumah ibunya. Coba saya jelasin sedikit ya. Sosok yang menelpon si Everly ini adalah Taiko. Bisa disebut adik kuasa yang menguasai beberapa elemen. Si Taiko ini mencintai Everly. Mungkin si Taiko pernah sakit hati. Jadi si Everly ini sudah 4 tahun dikurung dan dijadikan budak seks. Dan film ini menceritakan dia berjuang untuk kabur dan menyelamatkan anak dan ibunya dari si Taiko. Oke, lanjut. Si Taiko pun berbicara, "Kau akan mati malam ini. Tapi, Maisei, anakmu kubiarkan hidup." Tapi karena cicilan home credit belum lunas, si Everly pun rarungsing. Fuck you! Fuck you! Dia pun langsung menelpon ibunya dan mengeluarkan tas di bawah lantai. Ketika teleponnya tersambung, si Everly menyuruh ibunya untuk lari dan pergi. Where are you? What have you got anything to... Ketika akan kabur keluar, di luar sudah ada penjaga yang memegang shotgun. Si Everly pun tiarap. Terdengar suara dari bilik sebelah. Di sana ada mayat tanpa busana dan ada pelacur ngomel-ngomel yang akan mencoba membunuh si Everly. Si Everly pun bersiap-siap untuk melawannya dengan mencari senjata yang cocok. Karena tidak adanya batang, jempol si Everly pun jadi sasaran. Pipi si Melda pun nancep ke trisulanya.
Beruntungnya ketika diseret, si Apperly menemukan senjata dan berhasil membunuhnya. Tapi tidak selesai di situ, datang wanita lainnya. Wanita berambut ungu salah menembak yang dia kira si Apperly. Si Apperly pun menawarkan penawaran untuk bebaskan saya, akan saya beri uang 2 kali lipat. Tapi dia menolak, mana ada pelacur punya uang sebanyak itu. Datang lagi wanita lainnya. Karena semuanya maruk, mereka berebut untuk membunuh si Apperly. Karena yang berhasil membunuh si Apperly akan bebas dan mendapatkan uang. Ternyata mereka terkapar. Nah gini kalau maruk, ketika si Apperly membantu salah satu wanita itu, masuk lagi wanita di awal tadi. Si Apperly dengan rayuan ibu-ibu terjerat bank keliling, wanita itu pun gak jadi membunuh, malah membantu si Apperly. Mereka pun beradu pistol. Si Apperly pun melobi dengan menceritakan pinjol, hutang loba, kerja di PHK. Ampun, wanita itu pun pergi. Setelah itu, amang-amang santuy bangun. Si Apperly menyuruhnya bangun, tapi karena dia sekarat dan tidak bisa bergerak, amang santuy ini meminta tolong bahwa dia haus. Si Apperly coba membersihkan lukanya, tapi amang-amang santuy malah tersenyum. Ginilah kalau perempuan tekaopan. Ketika si Apperly akan loncat di kaca, si amang-amang santuy menyarankan jangan, kita berada di tempat yang tinggi, loncat kaki patah, terus digigit anjing. Ketika dia akan keluar, sudah ada pria yang tertembak pahanya di awal. Si Apperly pun dilempar bom. Ini nih kalau beneran bukan film, tapi emang film sih, asli sih hoki parah si Apperly. Lalu ibunya menelpon bahwa dia telah sampai di taman. Dia pun mengatakan, "Slow mom, ingoing, OTW." Tiba-tiba polisi pun datang ke gedung itu. Ini bukan solusi karena kepolisian di bawah Taiko. Si Apperly pun menyiapkan perlawanan. Mamang santuy pun mengatakan, "Di sana ada kamera, matikan dulu." Itu menjadi matanya si Taiko, tapi jangan dilihat isinya. Entah isinya apa, hanya teriakan orang-orang. Si Apperly pun lanjut pergi keluar. Terlihat dari CCTV, ketika di lantai akhir dia tertangkap lagi. Amang santuy pun mengatakan tempat paling aman itu ada di pusat badai. Si Apperly pun menyuruh ibunya datang ke apartemennya. Setelah itu si Apperly membersihkan apartemennya agar ibu dan anaknya tidak mengetahui situasi aslinya seperti apa. Kemudian setelah semua beres, Mamang santuy meminta dinyalakan rokok. Senang sekali Mamang santuy, udutnya disuapin wanita Latin anjir. Tiba-tiba ibunya menelpon bahwa dia telah sampai di lobi. Singkat cerita, setelah sampai di lift, anak buahnya Taiko menyadari itu sandiwara ibunya Apperly. Apperly pun bertarung di lift dan dimenangkan oleh si Apperly. Dia pun bertemu dengan ibunya dan menyuruh ibunya untuk pergi dengan membawa uang. Tapi ibunya kekeh dan tetap masuk. Si Maisai pun diberi boneka hadiah Natal oleh si Apperly. Si Maisai tidak begitu mengenal si Apperly karena ketika si Apperly diculik si Taiko, si Maisai masih kecil. Ibunya si Apperly membawa si Apperly ke kamar mandi untuk menanyakan keadaan sesungguhnya dan mengungkapkan rasa rindunya. Sudah 4 tahun tidak bertemu si Apperly. Si Apperly pun menyuruh ibunya untuk pergi, tapi tetap tak mengerti. Ketika melihat mayat yang ada di kamar mandi, baru ibunya mengerti. Tapi di waktu bersamaan, si Maisai mengambil kotak yang isinya kepala detektif Robert. Yang disangka si Maisai adalah hadiah Natal.
Mamang Santuy pun meninggal karena tadi berteriak dengan kekuatan penagih hutang. Tiba-tiba si Maisei sudah tidak ada di situ. Ternyata dia sudah ada di hadapan anjing. Si Epperly pun diserang oleh anjing itu, lalu melemparkan bom dengan menyebut nama anjing itu. Setelah melihat CCTV, akan ada penyerangan selanjutnya. Si Epperly pun mengambil granat yang diselipkan di antara gunung impian para lelaki dan senjata shotgun. Ibu dan anaknya dititipkan di wanita yang berbaju putih yang mencoba membunuh si Epperly di awal. Ketika lift terbuka, dia menembak dan melemparkan granat. Terlihat di CCTV ada seorang kakek-kakek mengenakan topi berjalan menuju ke kamarnya si Epperly. Dia memperkenalkan dirinya si sadis. Dia membawa anak buahnya yang suka menderita. Ada orang seperti itu ya di dunia ini, anjir. Setelah itu si Epperly dilempar serbuk putih yang membuat matanya sakit. Dan ternyata si sadis membawa anak buah lainnya yang mengenakan topeng kayak film Mortal Kombat ya. Tudungnya itu. Si Epperly pun dimasukkan ke kurungan yang mana tempat manusia aneh tadi. Si sadis pun mengeluarkan alat penyiksaannya. 1. Asam sulfat, 2. bensin, 3. asam baterai, 4. natrium hidroksida. Gua nggak tahu si sadis ini psikopat apa tukang bikin sabu, anjir. Bahannya kayak bikin orang yang mau bikin sabu. Dan terakhir dia tidak memberitahu, tapi langsung meneteskan ke matanya si Epperly. Ini lu tegang, anjir. Lanjut, terdengar suara dari atas, jangan berisik. Dengan enaknya mereka langsung menembak orang yang di atas. Setelah itu si Epperly langsung disetrum dan langsung meneteskan cairan ke tangannya dan pahanya si Epperly. Ketika cairan itu akan diteteskan ke matanya si Epperly, ibunya si Epperly pun dipaksa meminum cairan si sadis dan si Epperly gugur-guguran. Dikarenakan tetesan yang awal ke tangan si Epperly mengenai talinya, si Epperly pun berhasil melepaskan tangannya, lalu menembak orang bertopeng itu dan menembak si sadis. Si Epperly pun langsung ngarojok memoncong ibunya, bertujuan cairannya yang diberi si sadis dimuntahkan lagi sama ibunya. Tiba-tiba si sadis bangun lagi dan menghajar si Epperly. Ketika si sadis akan menghajar sang ibu, si Epperly memasukkan cairan ke mulutnya si sadis yang membuat mukanya acak kibrut dan ususnya si sadis keluar. Ibunya muntah-muntah karena hal itu. Telepon berbunyi lagi, yang mana si Taiko sudah ada di seberang apartemen dengan seorang sniper. Tiba-tiba si Epperly yang melihat ibunya meninggal, dia pun marah dan mengambil senjata deredet. Karena sudah nanggung edan, si Epperly pun membombardir si Taiko. Fuck you. Karena sangkaan si Taiko si Epperly mati, tentaranya pun disabet pakai samurainya. Setelah itu, serangan selanjutnya dimulai. Si Epperly yang bersembunyi di bawah lantai, orang-orang itu pun satu demi satu mati ditembak si Epperly. Ketika si Epperly tertembak, si Taiko pun masuk dan menyuruh lehernya si Epperly diikat. Di sini gua berpikiran seperti psikopatnya gitu kah? Setelah semua terjadi, terus dia mau melakukan pengencrotan gitu? Ternyata tidak. Itu hanya pikiran mesum saya doang, anjing. Si Taiko mengatakan kalau dia sangat mencintai si Epperly, tapi aku seperti ini karena sakit hati oleh si Epperly. Si Epperly pun menendang si Taiko dan si Taiko pun marah dan menyiksa si Epperly. Lalu si Taiko mengatakan dengan apa yang semua terjadi, dia akan mengambil kembali tatonya dengan cara mengelupasnya. Tapi si Epperly berhasil meraih pecahan kaca dan melawan si
Taiko. Ketika si Taiko akan menembak si Epperly, si Taiko berhasil ditembak oleh si Epperly menggunakan setruman yang dipakai di sesi penyiksaan si sadis. Lalu si Epperly akan menembak mati si Taiko. Si Taiko mengatakan, "Kalau saya mati di tanganmu, kamu dan anakmu tak akan selamat." Lalu si Epperly melemparkan pisau dan berkata, "Silakan lakukan sendiri dengan terhormat." Tapi si Taiko melempar pisaunya dan menancap di dada si Epperly. Si Epperly setelah mencabut pisau di dadanya, dia mengambil samurainya si Taiko. Si Taiko yang berlari menyerang si Epperly tertancap samurai oleh si Epperly. Dan si Epperly pun memutar dan nyabet samurai itu. Di sisi lain, anaknya si Epperly disembunyikan temannya si Epperly dan dia langsung menelepon 911. Tapi terdengar ada suara serangan. Ketika si Maisei keluar, benar saja dia telah mati. Tiba-tiba anak buahnya si sadis berada di belakang si Maisei. Ternyata dia masih hidup. Di awal tadi hanya pingsan. Ketika si Maisei akan dibacok, si Epperly menembaknya. Si Maisei pun mendekati si Epperly dan saling mengungkapkan perasaan ibu dan anak yang lama tak bertemu. Si Epperly pun mati dalam pelukan si Maisei. Setelah itu 911 yang ditelepon teman pelacurnya si Epperly datang. Si Maisei dibawa keluar dan si Epperly ditolong oleh pihak medis. Tapi di akhir film terdengar si Epperly menarik napas. Film pun tamat. Gimana? Mengerti? Tapi menurut saya si Epperly berhasil selamat dan hidup lagi. Dan sih perempuan bisa membantai semuanya. Kalau Rambo kan jelas legenda perang di perfilman. Oh iya, mungkin saya lupa kekuatan ibu-ibu yang amazing. Contohnya seperti sen kiri belok kanan. Jadi film ini hanya berfokus di satu kamar apartemen, tapi dengan naskah dan cerita yang ciamik dan wanita Latin bertetek bulat kencang membuat film ini sangat menarik. Jadi biar lebih mantap lagi, tonton full movie-nya. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe. His name is John C.